Telah sampai di lokasi tujuan, alamat Kelet, Jepara, Jawa Tengah. Ini kita lagi proses bongkar bibit alpukat sebanyak 200 batang. Ini yang akan beliau tanam. Bibit kendil, durian berbagai macam jenis, dan juga masih ada alpukat yang jenis Miki. Ini teman-teman, yang dulunya bibitnya dari kami, ini belum ditanam dan sebagian sudah ditanam. Ini menunggu hasil pohon kayu ditebang. Rencana mau ditanam semua teman-teman. Untuk bibit seperti ini biasa kita jual dengan harga 25.000 per pohon. Ini juga sama. Ini bibitnya kita kasih tanda karena cuma sedikit, ini titipan tetangga sekitar teman-teman. Ini bibitnya. Alhamdulillah sudah selesai bongkar ini teman-teman. Bibitnya sudah kosong. Ini sudah kita turunkan bibitnya. Ini kebetulan ada beliau selaku pemesan bibit. Nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau secara langsung. Langsung saja kita temui beliau. Apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Petani muda Indonesia. Petani muda Indonesia. Ini rencana mau tanam berapa pohon Pak? Rencana yang ini yang mau udah ditanam ya dulu ya? Iya Pak. Udah ditanam ribuan lah. 1.000 pohon. 1.000 pohon rencana. Itu berbagai jenis jenis apokat dan durian. Itu enggak semua apokat dan enggak semua durian, tapi semua buah lah ini. Tapi difokuskan ke durian sama Miki, aligator, kendil, seperti itu. Kalau durian ya yang lagi tren-trennya di masa kini lah, ya kayak super tebaga seperti itu, namlung, ada Pak. Nah kayak itu, seperti itu lah. Duri hitam itu. Ya, bawor terutama. Oh bawor. Kalau untuk rencana durian sendiri jarak tanam berapa Pak? Jarak tanam itu 10 kali 12. 10 kali 12. Nah itu untuk jarak tanam durian. Durian. Kalau untuk alpukat 6 kali 6 atau 5 kali 5 lah, untuk menyesuaikan lahan karena lahannya kan agak miring. Dia bisa 6 kali 6, bisa 5 kali 5 seperti itu. Luas lahan berapa itu Pak? Ya 3 hektar lebih lah. 3 hektar. 3 hektar lebih. Tapi ya di pegunungan. Pegunungan. Rencana cuma 2 jenis tanaman ini Pak, alpukat sama durian atau ada yang lain? Kedepannya ini kelengkeng sama jeruk untuk membantu pembuahan bibit apokat sama duriannya tuh. Kan yang bagus kan itu jeruk sama kelengkeng. Seperti itu. Jeruk apa Pak rencana? Rencana jeruk ini, jeruk pamelo sama jeruk ini, jeruk nipis lah, jeruk lemon. Jeruk lemon. Sama jeruk pamelo. Udah beli bibit di kami berapa kali Pak? Udah 2 kali. Ya partainya lumayan deh. Yang pertama berapa Pak? Yang pertama 200. Yang kedua 200 itu ada lebihnya. Ada lebihnya. Bonusan lah. Iya, kalau banyak pasti ada bonusnya Pak. Kalau boleh tahu sebelumnya lahannya ditanami apa Pak? Ini di kampung ya, kebun jati sama pisang. Kebun jati sama pisang. Karena jati kan lama, dapat hasilnya lama, akhirnya kita tebang, kita ganti buah-buahan semua. Tapi bertahap lah. Ya enggak setahun langsung tanam segini banyak, enggak, nanti setahun berapa. Jatinya udah laku berapa Pak? Untuk saat ini enggak dijual. Enggak dijual. Konsumsi sendiri. buat apa, ini Pak? Buat nanti buat pondok-pondok seperti gazebo, kayak ini pendopo lah. Omah joglo gitu Pak. Omah joglo seperti itu. Mantap. Rencana untuk di kebun gitu Pak? Iya, rencana ke depan kan ini kayak wisata buah gitulah. Oh, rencana begitu Pak. Seperti itu. Awal mula ceritanya gimana Pak? Kenapa bisa pilih tanaman durian sama alpukat?
Ya satu, untuk penghijauan ini bisa menyumbang oksigen untuk menghijaukan gunung dan bisa menikmati hasilnya, walaupun 1 sampai 3 tahun yang datang baru bisa menikmati hasilnya. Ya untuk pelindung karena tanah agak miring lah. Nah, untuk tidak terjadi longsor dan bisa dapat manfaatnya dari oksigen dan buahnya. Kalau boleh tahu profesi sebelumnya apa Pak sebelum bertani ini buah? Sebelum bertani profesinya ini buru tani. Buru tani. Buru tani. Soalnya kan saya lihat Bapak ini tanam begitu banyak bibit, tentunya kan mengeluarkan modal yang banyak juga Pak. Iya, memang, tapi kan belinya nggak sekali banyak gitu, sedikit-sedikit. Kalau udah ngumpul uangnya baru belinya banyak seperti itu. Ya dikira orang beli banyak modalnya banyak, yang enggak lah. Ada tinggi, ada besar, ada kecilnya tuh menyesuaikan harganya. Target berapa pohon yang mau ditanam Pak? Untuk tahun ini sementara 150 dulu. 150. Nah, Kalau untuk keseluruhan berapa pohon Pak? berapa? Rencana Ya sekitar 1000-an lah. 1000 bibit. 1000 bibit itu bisa 1000 bibit ini. Bisa durian aja, bisa avokat aja. Oh gitu. Ya sementara ini kita campur dulu. Campur. Durian sama avokat itu rencana 1000. Kalau udah masih kurang nanti kita tambah lagi. Kalau durian sama avokat itu kalau digabung nanti bisa 20.000 lah. Yang di lahan udah umur berapa Pak sekarang? Sekarang sekitar udah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun Bulan 7. Belum ada setahun. Belum ada berarti, setahun. Pak. Belum ada tahun. Ketinggian udah berapa senti? Ketinggian udah ada yang 3 meter. 3 meter. Nah, ada contohnya di sini, ada yang paling baru. Ya, itu Pak. ada 2 meter lebih. Di mana Pak? Ada ini. Gimana? Boleh Contoh yang di kebun. diperlihatkan Pak. Nah, tapi yang di kebun batangnya udah besar. Ini yang nanam terakhir. Nanam terakhir. Nanam terakhir. Ini kalau nggak dipotong udah tinggi. Ini tingginya udah 2 meter, 2 meter lebih. 2 meter. Ini contohnya. Wih, batangnya udah besar Pak. Udah besar. Ini dari ini segini, 1 jempol Satu dulu. jempol. 1 jempol tanamnya. Ada obat khusus nggak Pak? Kalau ini sementara nih pakai pupuk organik aja. Apa itu Pak? Pupuk organik, pupuk kandang lah, kan nggak boleh menyebutkan merek. Nggih. Ada pupuk kandang tapi NPK 1616 tetap pasti, sama ini pengendali hama kayak rayap sama semut itu, seperti itulah. Dikasihnya berapa bulan sekali Pak? Kalau pemupukan paling lama 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu pemupukan. Untuk penyiraman di sini berapa hari? Penyiraman tergantung cuaca, bisa setiap sore kalau cuacanya terlalu panas. Kalau nggak terlalu panas ya ini 2 sampai 3 hari sekali. Ini jenisnya Miki. Ini Miki Pak. Kata penjualnya, tapi nggak tahu. Miki. Kalau tidak dipotong ini lebih 2 meter ya Pak? Lebih, ya bisa 3 meter lebih. Rata-rata yang di sana tak targetkan tingginya tuh paling tinggi 3 sampai 4 meter. 3 sampai 4 meter kan bisa panennya nggak manjat lah. Oh, cuma segitu targetnya. Targetnya. Nanti percapaiannya biar menyebar. Makanya kita tanam jarak ada yang 6 kali 6. Nah, ini targetnya kan nggak terlalu tinggi tapi capainya terlalu memanjang lah. Memanjang. Kalau di pruning itu bisa mempercepat pembuahan atau tidak Pak? Kalau menurut saya sih bisa mempercepat pembuahan dan ditambah lagi pupuk itu tadi. Pupuknya saya nggak tanam di dalam, kita taburkan di atasnya aja. Iya. Pupuk kandangnya. Bulan 7 sampai saat ini berapa? Berarti umur berapa ini Pak? Ya kurang lebih berarti 10 bulan ya. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan ya Pak. Selama 8 bulan sampai tanam alpukat, kendala apa yang sudah dialami Pak? Ya kalau kendalanya sih ini musim kemarau untuk penyiraman aja, karena kan kita lokasinya di pegunungan, kita ngambil air dari bawah nyedot ke atas lah pakai mesin seperti mesin gitulah. Itu kendalanya di penyiraman aja. Cuma kalau di untuk penyiraman. untuk hama saat ini belum ada. Belum ada sama sekali. Belum ada. Selama 8 bulan. Belum ada. Berarti nggak pernah dilakukan penyemprotan? Belum pernah. Penyemprotan pestisida belum pernah. Belum pernah. Cuma penyiraman sama ini pupuk kandang. Pupuk NPK itu kita perlukan waktu kita perlukan aja. Enggak selama 8 bulan itu
3 bulan sekali enggak. Pertama kali tanam itu tak kasih pupuk. Nah, kalau ada perkembangannya kurang bagus baru tak kasih NPK itu. Gitu Pak. Yang lainnya organik semua. Kalau ada nggak target rencana dibuahkan di umur berapa? Rencananya sih tahun depan. Tahun depan. Tahun depan ya, dari umur tanam 2 tahun lah. Berarti 2 tahun Pak. 2 tahun. Karena ini pohonnya udah besar. Yang Udah besar. Kalau di kebun itu wah udah besar semua. Lebih dari ini Pak. Lebih dari ini, salangan gini loh besarnya. Mantap. Masa salengan Pak? Lengan-lengan. Tapi pendek, enggak tinggi. Pendek. Ini malah yang tinggi. Ini yang tinggi. Karena buat contoh kalau lihat di kebun, Ya Pak. lihat ini sama, malah Sama. tak kira sama, malah lebih besar yang di kebun. Besar di kebun. Ya nanti kapan-kapan kita bisa berkunjung ke kebun lah. Siap. Siap Pak. Karena ini cuacanya masih udah sore, Iya. mau hujan. Iya Pak. Lumayan jauh, 2 kiloan kebunnya. 2 kilo. Naik motor Pak. Naik motor, mobil bisa. Mobil bisa. Mobil bisa. Oh, berarti bisa. Tapi Jangkau kalau mobil. panen ya, kalau panennya nanti nggak bisa pakai motor atau mobil. Di bawah, kemiringan 45 derajat. Berarti diangkat manual, Ya, bawa ke manual. atas. Levelnya ini 120. 120. 120. Ya kayak semuanya 120. Tapi masih bagus ya Pak, 120. Bagus kalau apokat di sini bagus. Durian apokat bagus. Durian. Karena di sini ada durian purba loh. Sekitar umurnya 450-an tahun. Masih hidup? Masih hidup sampai sekarang, masih produktif dan berbuah. Deket. Ya udah dari Kementerian Pertanian udah datang kemarin, dan juga dari Bandung. Durian Yayasan Durian Indonesia, terus dari Belanda, dari Prancis udah datang semua. Udah datang ke sini. 450 tahun. Ya. Berarti itu turun temurun Pak. Temurun. Indukannya masih, anaknya juga masih. Yang ini 45 tahun itu anaknya, bukan indukannya. Indukannya ada 2. Ya kemarin dicek sih, bilangnya si durian purba termasuk udah se-Asia yang tertua. Se-Asia. Se-Asia. Ngalahkan yang di Bali. Wah, Yang kalau di Bali baru 250-an tahun sekitar. kalau tidak kesoran pasti tak cek. Iya. Kalau apokat yang tertua paling di sini apokat lokal yang paling banyak. Umur berapa tahun Pak yang sampean tahu bisa bertahan hidup? Di sini yang saya tahu udah ada yang umur 50 tahun udah ada. Ada. 50 tahun. Besar. Di ya kurang lebih 2 kiloan ada. Itu paling besar di sini. Masih tetap produksi? Masih produktif. Mantap. Tapi ya buahnya nggak kayak yang dulu. Dulu Ya. besar-besar, sekarang ya kecil. 1 kilo 3 biji lah. Yang sampean tahu di sini saja Pak. Satu pohon pernah ditebas atau dijual laku berapa Pak? Bervariasi ya. Kemarin ada yang paling mahal dulu 40 Iya, juta satu pohon. Satu pohon? Ya, 30 juta, 25, yang 7 juta juga ada. Saya Yang kaget Pak. paling murah itu kemarin 3 juta. Daerah pohon. saya paling ya rata-rata 1 juta, paling mahal 10 juta 10 juta. satu pohon. Itu Ini yang saya dengar. Punyanya Pak Kaji Sartam kemarin 30 juta. Satu paling dekat, pohon. Satu pohon. Beneran Pak. 30, betul itu. Itu udah. Ya ada, kalau untuk Jepara padi pasti udah banyak yang tahu Pak Kaji Sartam. Pak Kaji Sartam. Kaji Sartam. Kalau sampean lihat pohonnya umur berapa tahun? Perkiraan Menurut saya sampean? sekitar baru 8-10 tahunan. 8-10 tahun. Tapi Oke, gampang 10 tahun. ya 10 tahun. Tapi udah laku Udah laku 40 juta. 40 4 juta. juta. Itu Satu ada, pohon. Ada berapa pohon ya kayak 4 atau 5 itu. Itu ada yang mulai dari ke 25 juta itu. Punya satu orang. Oh, berarti 5 pohon laku 40 juta. Bukan, satu pohonnya. Satu pohonnya. Satu pohon yang paling tua itu 40 juta, yang agak muda 30 juta, 25 Wih, terus mantap. 20. Merinding denger ya Pak. Deket. Baru denger soalnya Pak. Oh, Satu pohon laku 40 juta. itu di daerah mah. Ikut keling lah. Ikut keling. Berarti ikut Jepara ya Pak. Ikut Jepara. Ya, ini Pak untuk motivasi Pak untuk para pemula biar tetap semangat menanam alpukat gimana Pak? Ya, tetap ditekuni walaupun itu kerjaan kotor. Pemuda jangan takut kotor. Satu, untuk menghijaukan bumi dan dapat hasilnya. Dan tiga, kita bisa mewarisi anak cucu kita ke depannya. Walaupun alamnya kita rusak, tapi tetap kita menghijaukan bumi. Begitu. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Ini teman-teman pohon alpukat yang baru berumur 8 bulan. Tapi besarnya sudah seperti ini. Coba teman-teman lihat batang bawahnya teman-teman. Wis, mantap. Udah tua ini teman-teman.
tahun depan mungkin sudah bisa dibuahkan. Pohonnya juga subur, sehat, tidak ada hama, kutu kebul atau yang lain. Daunnya bersih, padahal tidak pernah disemprot pakai pestisida. Ini bersih, subur, mantap. Ini tanam di alamat Klet Jepara. Itu tadi video singkat mengenai pertanyaan kita kepada narasumber. Ini karena sudah sore, bentar lagi kita mau pamit pulang teman-teman. Ikuti terus video kita selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Yang terpenting jangan lupa subscribe teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.